Dalam amarah yang membara, Tetua Ketujuh tidak menahan diri lagi. Clear Sky Hammer di tangannya memegang sikap tirani, menghancurkan langsung kepala Tangsan. Tangsan tidak melepaskan rohnya. Menghadapi Clear Sky Hammer Tetua Ketujuh, dia mundur setengah langkah, mengangkat Trisula Dewa Laut secara horizontal dengan kedua tangannya, dan menggunakan dua kemampuan tulang roh yang memberikan daming dan erming, dan ledakan pun terjadi. Dalam ledakan, Tetua Ketujuh dipaksa mundur beberapa langkah dan terhuyung, sementara Tangsan masih berdiri kokoh di sana. Jelas, empat tetua maupun Tang Xiao tidak bisa mempercayai apa yang barusan terjadi. Apakah aku memenuhi syarat untuk berdiskusi dengan para tetua sekarang? Apakah kamu kembali ke sekte untuk provokasi itu? Bahkan, jika kamu memiliki sedikit kekuatan, kejahatan apa yang dilakukan untuk tidak menghormati para tetua dan memprotes sekte ini? Aku belum menghormati para tetua, kata memprotesmu. Aku hanya menginginkan keadilan untuk ayahku. Kamulah yang pertama menyerang. Aku hanya membela diri. Ketiga kalinya, Tangsan memukul mundur Tetua Ketujuh tanpa meliris rohnya. Kekuatan yang ditampilkan Tangsan membuat para tetua heran. Bahkan Tetua Ketujuh yang awalnya paling sombong, mukanya sudah memucat. Mengalahkan Tetua Ketujuh tidak dapat membuktikan apa-apa. Karena itu, aku ingin menantang kelima tetua. Jika aku mengalahkan kalian, maka aku seharusnya berhak berbicara. Tang Xiao bahkan menjadi lebih khawatir. Menantang lima tetua, bahkan dia yang terkuat di sekte, tidak memiliki kepastian mutlak untuk berhasil. Kelima tetua perlahan berjalan maju. Setiap langkah yang mereka ambil tampak sangat berat. Cincin roh dilepaskan. Tangsan menantang otoritas mereka. 5 lawan 1, sama sekali tidak terhormat dan sangat memalukan. Menghadapi tekanan besar dari lima tetua secara bersamaan mendekat, wajah Tangsan juga menjadi serius. Dengan mata bercahaya, Tangsan akhirnya melepaskan rohnya. Sang kaisar biru perak. Hitam, 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 merah, hitam, merah, merah, merah. Lima tetua praktis berhenti secara bersamaan. Para tetua sudah yakin bahwa Tangsan sudah menyelesaikan 3 syarat yang diajukan. Tapi karena provokasi Tangsan dan menantang otoritas mereka, dan Tangsan masih bersikeras bahwa ayahnya tidak salah, pertempuran tetap terjadi. Kecemasan di mata Tang Xiao sudah lenyap. Yang tersisa hanyalah kegembiraan. Dia melihat harapan yang besar pada Tangsan di masa depan, dapat memimpin sekte menjadi sekte nomor 1 lagi. Tangsan perlahan mengangkat Trisula Dewa Laut di tangannya. Trisula Dewa Laut beratnya 108.000 jin. Hati-hati para tetua. Seperti biasa, admin tidak akan membahas pertempurannya seperti apa. Kalau kamu penasaran, bisa baca novelnya di chapter 270. Tatapan Tangsan sudah tenang, tetapi tatapan tenang itulah yang mengisi hati kelima tetua dengan putus asa. Seolah memberitahu mereka, jika aku tidak menahan diri, kalian sudah mati. Wajah tetua kedua menjadi abu-abu mematikan. Dia mencoba bunuh diri dengan mengayunkan Clear Sky Hammer untuk menghancurkan bagian atas kepalanya. Sebagai kepala sekolah, dia tak lagi memiliki keberanian untuk hidup setelah kalah dari murid generasi ketiga di depan seluruh sekte. Dengan lambaian tangan Tangsan, kemampuan parasit membuat tetua kedua berhenti. Bajingan, jangan bilang bahkan aku tidak diizinkan mati. Sebagai tetua sekte, kamu akan mati di sini tanpa bertanggung jawab. Tangsan lalu melemparkan token yang diberikan oleh kakek buyutnya pada tetua kedua, Clear Sky Warren. Semua tetua, Tang Xiao dan para murid sekte langsung membungkuk melihat Clear Sky Warren. Para tetua, kalian semua adalah generasi kakekku. Jika bukan karena perintah kakek buyut, bagaimana aku berani menyinggung kalian? Tolong jangan salahkan saya. Kakek buyut sudah tahu apa yang terjadi pada sekte. Dia mengatakan bahwa keputusan kakek adalah kesalahan terbesar sejak berdirinya sekte. Tanyakan pada diri kalian, jika seseorang akan membunuh istrimu. Ayahku hanya membela diri dengan membunuh Paus Agung Spirit Hall. Aku bangga padanya, dia tidak mencemarkan nama baik Clear Sky School. Tetua kedua memandang Tangsan, lalu sekali lagi memandang Tang Xiao ke samping. Tangsan, apakah paman memberimu token itu untuk membuatmu jadi pemimpin sekte? Menggelengkan kepalanya, Tangsan menjelaskan bahwa dengan Clear Sky Warren dapat membuatnya menjadi ketua para tetua, tidak memaksanya untuk menjadi pemimpin sekte. Xiao-san, kamu tidak harus memaksakan diri untuk menyerah pada posisi pemimpin sekte. Kamu juga tidak harus memberiku wajah. Kamu masih muda, memiliki vitalitas dan kekuatan, dan bahkan lebih banyak memiliki warisan kakek. Hanya di bawah kepemimpinanmu, Clear Sky School dapat kembali ke puncak sebagai sekte nomor 1 di benua.
Paman, aku tidak bisa menjadi pemimpin sekte. Pertama, aku telah membuat sekte Tang. Aku juga menerima gelar Heavendo Empire. Jika aku menjadi pemimpin sekte Clear Sky School, itu akan membahayakan independensi sekte tersebut. Tapi, aku tidak tahu apakah para tetua bisa menerimaku sebagai ketua. Tang San akhirnya menghela napas lega. Tujuannya telah tercapai. Saat ini aku memiliki 2 item yang harus ditangani terlebih dahulu. Satu, untuk memberikan ritus kepada kakakku bersama dengan ayahku. Kedua, untuk mengundang ayahku Tang Hao kembali ke sekte. Dan atas nama sekte, kembalikan kedua tulang roh itu. Setelah menjemput ayah dan ibunya serta Xiao, Tang San lalu membawa ayahnya ke makam kakeknya untuk bersujud. 3 hari penuh, Tang Hao bersujud di depan makam ayahnya ditemani oleh Tang San. Dia oleh bisnis resmi Clear Sky School, Tang Xiao dan 5 tetua diam-diam menunggu mereka selama 3 hari penuh. Saudara Hao, Xiao San benar. Sekte ini telah mengecewakanmu. Masa lalu adalah masa lalu. Hanya kalimat datar ini yang mengintimidasi kelima tetua. Melihat tubuh Tang Hao yang hancur, mereka bisa membayangkan penderitaan yang telah dialaminya. Tang Xiao secara pribadi melangkah maju untuk membantu Tang Hao duduk, dan Tang San duduk di kursi kehormatan di antara 5 tetua. Ayin dengan lembut menarik Xiao membawanya keluar. Di atas meja di sebelah Tang Xiao terbentang 2 kotak. Dia pertama memberikan kotak pada Tang Hao. Saudara Hao, tulang-tulang roh ini adalah milikmu. Dan posisi pemimpin sekte seharusnya... Jangan bicara lagi, kakak. Aku hanya ingin mendukungmu. Selanjutnya Tang San memberikan kotak lain pada Tang San. Ini adalah kotak sisa-sisa peninggalan logo setelah 5 tahun menempa. Di penempaan terakhirnya, dia melemparkan dirinya pada tungku api untuk menyelesaikan langkah terakhirnya. Dalam 5 tahun yang singkat, logo telah berhasil menempa 3 senjata tersembunyi mekanis mutlak sekte Tang, 3 klon, 3 Buddha Puri Tang Lotus, serta Torrential Field Blossom Needle yang telah merenggut nyawanya. Xiao San, Tang Hao memecah kesunyian, menyadarkan Tang San dari kesedihannya karena kematian logo. Aku sudah jauh dari sekte dan benua selama 5 tahun. Dalam perjalanan kembali, aku mendengar beberapa berita. Aku juga pernah bertarung dengan Paus Agung sebelumnya, Bibi Dong. Dia sepertiku. Roh keduanya sudah memiliki setidaknya 7 cincin roh. Kekuatan rohnya seharusnya sudah mencapai peringkat 99. Meskipun begitu, aku masih yakin setidaknya bisa memblokirnya. Apa yang benar-benar menakutkan adalah kekuatan penuh kekesaran roh. Tang San selanjutnya menjelaskan semua yang dia ketahui dan analisanya. Perang besar sebentar lagi akan terjadi. Dengan sekte Haotian membuka segelnya, setidaknya masih ada kesempatan untuk membantu kerajaan Heavendo untuk berperang melawan Spirit Hall. Kalau begitu sudah beres. Sekte tidak memiliki apapun untuk dipersiapkan. Dalam 3 hari, kita akan berangkat langsung ke kota Heavendo. Adapun untuk menghubungi kerajaan, serahkan padaku. Aku akan pergi setelah membantu ayah mengembalikan anggota tubuh yang terputus. Ayah, aku harus memotong lukanya dan juga mengikis tulangnya. Itu mungkin... Tang Hao langsung merobek lengan bajunya mengungkapkan luka yang sudah lama sembuh. Tatapannya yang dingin sepertinya mengisyaratkan bahwa Clear Sky dulu telah kembali. Hanya dengan kelihatan Trisula Dewa Laut, 1 inci dari tulang dan daging yang sudah sembuh di bahu Tang Hao terkelupas dan mengeluarkan darah. Lalu Tang San mengambil tulang roh dan menekan ke bahu ayahnya yang terputus. Cahaya Dewa Laut membantu tulang roh bersatu dengan bahu Tang Hao. Sementara, tulang roh kaki kanan Kaisar Biru Perak Tang San membantu menyembuhkan luka. Metode ini diulangi Tang San saat menumbuhkan kaki ayahnya juga, dan sekarang Tang Hao sudah menjadi seperti yang dulu. Dengan bersatunya kembali 2 tulang roh, level dia yang dulunya 79 langsung menerobos ke 90. Tang San lalu membawa ayahnya duduk di ruangan yang sunyi, membantu ayahnya untuk membuka 8 meridiannya, meletakkan kedua tangannya di punggung Tang Hao lalu menyalurkan kekuatan rohnya. Dengan kekuatan roh Tang San dan energi internal ditambah kekuatan surgawi dari cahaya Dewa Laut, tidak diragukan lagi ada manfaat besar bagi pemulihan dan kultivasi Tang Hao. Tang San perlahan membuka matanya, ekspresinya sudah sangat jelek. Gumpalan darah mengalir dari sudut mulutnya, disebabkan oleh serangan kekuatan roh. Setelah 8 meridian luar biasa Tang Hao semuanya dihubungkan. Itu menandakan level Tang Hao sudah di atas Tang San yang level 92. Ketika Tang Hao bangun dari kultivasinya dan menoleh untuk melihat, putranya sudah lama menghilang. Siapa yang bisa mengira akan ada hari ia akan kembali ke puncaknya? Dengan bantuan Tang San membuka 8 jalur meridiannya, kekuatan Tang Hao bahkan sudah menerobos ke level 96. Mendorong pintu terbuka, dia melihat Ain menunggu di luar pintu. Saat Ain melihat suaminya dengan semua anggota tubuhnya terpasang, air mata keluar dari matanya dan dia melemparkan dirinya ke dalam pelukannya.
Ayin, jangan menangis. Bagaimana dengan Xiaoshan? Kamu sudah berkultivasi selama 3 hari. 2 hari yang lalu, Xiaoshan membawa Xiao kembali ke kota Heavendo. Meskipun anak itu masih muda, bahunya sudah membawa banyak beban. Aku benar-benar tidak berharap putra kita memberi kesempatan baru. Sekarang aku sudah pulih. Clear Sky Doll sudah kembali lagi. Siapapun yang berani menyakiti anakku, aku akan mengubahnya menjadi abu.